Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Septiana Ekasari, NIM 137 dari kelas MAL B. Perkenalkan, nama saya Amalia Pramestia Yuning Tias, NIM saya 400 11319650 123. Saya dari kelas MALB. Kami dari Prodi D4, Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai bank card yang meliputi teori dan contoh produk di bank. Yang pertama yaitu pengertian bank card atau kartu bank. Kartu bank biasanya adalah kartu plastik yang diterbitkan oleh bank kepada kliennya yang melakukan satu atau lebih dari sejumlah layanan yang berkaitan dengan memberikan akses klien ke rekening bank. Secara fisik, kartu bank biasanya memiliki nama klien, nama penerbit, dan nomor kartu yang tercetak di atasnya. Selanjutnya, penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru, yaitu sekitar tahun 80-an. Keluarnya keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK titik 013/1988 tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut, bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok jasa pembiayaan. Pihak yang terlibat dalam suatu sistem kartu kredit yaitu yang pertama, bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang atau merchant sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, tempat-tempat hiburan, restoran, tempat-tempat lainnya di mana bank mengikat perjanjian. Dan yang ketiga, pemegang kartu atau card holder adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Sistem kerja bank card. Yang pertama, cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. Selanjutnya, bank anak menerbitkan kartu bila disetujui dan diserahkan ke nasabah. Yang ketiga, dengan kartu ini, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Yang keempat, pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian. Yang kelima, bank akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. Yang terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan. Ini merupakan sistem kerja kartu plastik, yang dimana yang pertama, pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya. Yang kedua, pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah. Yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda. Selanjutnya, contoh-contoh produk di bank. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, giro. Yang ketiga, deposito. Yang keempat, kredit. Yang kelima, jasa layanan. Yang pertama, tabungan. Produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Tabungan tidak hanya terdiri atas satu produk, namun kini telah berkembang menjadi banyak jenis, mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Produk berupa tabungan populer di masyarakat karena dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman. Berbagai kantor pun menyediakan tabungan kepada para karyawannya untuk kepentingan lain. Sebab, melalui tabungan, Anda juga dapat melakukan pemindahan dana secara singkat dan aman. Yang kedua, giro. Sebagian orang akan bingung membedakan produk bank yang berupa giro dengan tabungan. Sama-sama merupakan produk untuk menyimpan uang di bank. Sebagian orang merasa giro tidak ada bedanya dengan tabungan. Selanjutnya, deposito.
Satu lagi, produk yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana masyarakat yang mesti Anda pahami yakni deposito. Hal yang membedakan produk yang satu ini dengan dua jenis produk lainnya, tabungan dan giro, adalah nasabah pencaranya yang memiliki waktu tertentu. Penarikan di luar waktu tersebut hanya akan menimbulkan resiko bagi Anda, berupa penalti atau pemotongan dana dari uang yang Anda simpan dalam deposito. Selanjutnya ada kredit. Satu dari 3 fungsi bank yang sangat membantu masyarakat adalah pemberian kredit. Produk bank yang satu ini memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenal produk kredit bank bahkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yakni ada jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayarannya, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi jiwa dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjam meninggal dunia. Semua karakteristik itu dibuat untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari produk perbankan yang satu ini. Jenis-jenis kartu kredit. Dari segi fungsinya ada 5. Yang pertama, charge card. Yang kedua, credit card. Yang ketiga, debit card. Yang keempat, cash card. Yang kelima, check guarantee. Yang pertama, charge card merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika nasabah melakukan suatu transaksi senilai Rp500.000, maka pada saat jatuh tempo harus dilakukan atas seluruh nilai transaksi tersebut dan tidak dapat dicicil. Credit card, suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Sama dengan contoh di atas, hanya yang menjadi perbedaan pada jenis kartu ini, pembayarannya dapat dicicil asal memenuhi ketentuan minimal pembayaran yang harus dipenuhi dan biasanya besarnya minimal 10% dari nilai tagihan. Jelaskan ada debit card. Debit card merupakan kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank, di mana pada saat nasabah membuka kartu. Dengan pendebitan tersebut, maka sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi berkurang dan akan dikreditkan kepada rekening pedagang tempat nasabah tersebut berbelanja. Yang kedua adalah cash card. Cash card merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun di teller bank. Namun pembayaran cash card ini tidak dapat dilakukan di luar bank. Yang ketiga adalah check guarantee. Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Lalu ada jenis-jenis kartu kredit. Kartu kredit yang pertama adalah kartu lokal, yang kedua adalah kartu internasional. Kartu lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya di suatu wilayah negara. Contoh jenis kartu ini adalah BCA Card. Yang kedua, kartu internasional. Kartu internasional ini dapat digunakan secara lintas negara ataupun di seluruh negara. Contoh jenis kartu ini adalah Visa Card, Mastercard, Diners Card, atau American Card. Berikut adalah beberapa alasan nasabah memilih kartu kredit. Yang pertama adalah persyaratan untuk memperoleh kartu ini relatif mudah. Yang kedua, proses cepat dan tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, mempunyai jaringan yang luas sehingga dapat mudah dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan oleh nasabah. Yang keempat, biaya penggunaan yang relatif rendah. Lalu yang kelima, kartu dapat digunakan dengan multifungsi. Dan yang terakhir, penggunaan kartu ini memberikan rasa bangga kepada pemakainya. Lalu ada keuntungan dan kerugian kartu. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu peroleh. Iuran ini sangatlah besar setiap tahunnya. Contohnya, keuntungan yang diperoleh antara lain sebagai keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan.
Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang peroleh iuran ini sangatlah besar setiap tahunnya. Bayangkan jika sebuah bank memiliki 1 juta pemegang kartu kredit dengan iuran 150 ribu per tahun, maka uang yang diperoleh dari iuran itu saja berjumlah 150 miliar per tahun. Dengan demikian, semakin banyak pemegang kartu, maka semakin banyak juga iuran yang akan diperoleh oleh bank. Dan yang kedua, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja masih dengan contoh yang sama di atas. Jika nasabah berbelanja atau mengambil uang tunai sebesar 100 miliar per bulan dan dianggap bunganya 60% saja, berarti terkena 60 miliar dari nasabah tersebut. Jika terlambat membayar, maka akan dikenakan bunga sekitar 2,5 sampai 5% per bulan, dan kita dianggap nasabah dikenakan bunga 3% saja, maka penghasilan dari bunga adalah 3% dikali 60 miliar sama dengan 1,8 triliun per bulan atau 21,6 miliar per tahun. Dan semakin besar dan menunggak, berarti semakin besar perolehan bunganya. Yang ketiga adalah biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM, biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Lalu ada keuntungan bagi pemegang kartu. Yang pertama, kemudahan dalam berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa atau menggunakan uang tunai lagi untuk melakukan transaksi. Yang kedua, kemudahan untuk memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendesak. Dan yang ketiga, bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan kebanggaan tersendiri. Lalu ada keuntungan bagi pedagang. Yang pertama adalah dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembayaran jika menggunakan kartu kredit, sehingga pemegang kartu bisa boros untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan transaksi yang sama secara berulang-ulang. Lalu ada kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja yang mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda apapun. Bahkan jaminannya hanya dengan menggunakan bukti penghasilan per bulan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Lalu ada kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini dikarenakan nasabah tidak merasa mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli lalu dibeli juga. Kemudian kerugian nasabah disebabkan karena sebagian toko membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Kerugian lainnya adalah adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil. Yang terakhir adalah jasa layanan. Jasa layanan di berbagai produk jasa layanan dihadirkan pula oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Jasa layanan tersebut berupa mulai dari pengiriman uang, pembayaran pembelian, sampai dengan penagihan. Contohnya adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa internet, sampai dengan penagihan listrik. Semua itu dapat terlayani dengan produk ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, maupun transaksi langsung melalui teller. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.